Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tanganmu, katakan Shalom. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Sore hari ini kita ada di tempat ini untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita. Kita percaya Dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan setiap kita, melainkan untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya? Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan buka ibadah kita pada sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Dia Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya layak kami naikkan di hadapan tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat kami boleh sampai ke tempat ini dengan selamat untuk mengikuti ibadah yang memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Biar Tuhan lawat kami pada sore hari ini. Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi. Kami menikmati sukacita surga di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Bapa yang baik, Engkau mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah pengurapan juga bisa terimpartasi di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau beracara di tengah-tengah kami. Makasih Bapa yang baik, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami buka ibadah pada malam hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita bawa pujian yang terbaik. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love
Son sets free. Oh, it's real indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Sorak-sorai yang meriah buat Yesus yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, karyamu yang terbesar telah kami nikmati. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan, untuk menuntun setiap langkah kami, sampai kami berjumpa muka denganmu Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap karya-Mu. Kami naikkan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu. Bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu. Kau buktikan Engkau Allah Raja, Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Pada sore hari ini Tuhan, segala pujian penyembahan kami dapat
kehidupan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memberikan hidup-Mu, nyawa-Mu bagi setiap kami. Tapi saat ini Tuhan kami tahu Engkau telah naik ke sorga bersama dengan Bapa kami. Engkau naik ke sorga untuk menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu berjalan bersama dengan setiap kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama Engkau yang mau lebih lagi menyembah Tuhan, perlahan Kau boleh bangkit berdiri bersama. Kami mau puji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Dan hati yang penuh dengan ucapan syukur kami, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. So here Abba, to lift you high, Jesus,
Dia naik ke surga mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang amin, mari berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Di atas kepala buat Tuhan. Hey. Mari bersukacita bersama di hadapan Tuhan. Hey. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lambaikan tanganmu tinggi. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Say, I want to see you, God. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Siap kita di solo bersama katakan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Sambil tangan terangkat boleh nih katakan. Holy, holy, holy. Yes, lambaikan tanganmu. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Say it out loud. Holy, holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy. holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
surga untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Amin. Yesus kita dahsyat. Yang percaya katakan amin. Ketika saya katakan Yesus, jemaat bilang dahsyat. Setuju? Yesus dahsyat. Sekali lagi Yesus dahsyat. Lebih lagi Yesus dahsyat. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan, Kau benar berkuasa selamanya. Kau bangkit naik ke surga menjadi raja. Kau menang berkuasa selamanya.
Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Di basanya kita akan berikan persembahan kita rindu untuk memberi yang terbaik. Namun sebelum kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara tadi masuk dikasih amplop. Bagi yang belum mendapatkan amplop mungkin bisa melambaikan tangan agar bisa dilayani oleh para usher. Ya di atas mungkin juga bisa melambaikan tangan, ada. Mungkin bisa dilayani oleh para usher. Ya kita siapkan yang terbaik dan sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang Kau hadirkan di tengah ibadah kami pada malam hari ini. Kami beruntung kami mengenal Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kalau di basanya kami akan berikan persembahan kami rindu untuk memberi yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan pekerjaan ini. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalankan dan kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Rasakan zaman kuasa Tuhan dalam Night of Worship, spesial pencurahan Roh Kudus, Jumat 27 Mei 2022, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Pendeta Muda Hana Rifa. Ibadah ini juga ditayangkan live melalui channel YouTube Pitani Solo. Hadirilah dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya spesial pencurahan Roh Kudus. Minggu 29 Mei 2022, pukul 6, pukul 8.30, pukul 11 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat, dilayani Pendeta Freddy Zakaria Rifa. Seluruh ibadah wajib diikuti dengan mentaati protokol kesehatan. Bagi jemaat yang sakit, kurang sehat dan lansia, bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Pitani Solo. Ya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sama-sama katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau di tempat tinggi,
Sekali lagi katakan, ku sanjung Engkau. Ku sanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Kusanjung Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena tidak ada Allah yang dapat menyelamatkan diri kami yang ada di kolong langit ini kecuali Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Kau beritakan firman-Mu melewati mulut, lidah, pikiran, hati hamba-Mu yang Kau urapi terlebih dahulu. Urapan yang sama menyertai bagi setiap kami yang hadir, dan Kau urapi juga tempat ini, supaya demi pengurapan-Mu kami boleh dipengertikan akan arti kenaikan-Mu. Silakan berbicara, hati kami begitu rindu. Kami siapkan telinga pendengaran kami dan roh kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata bersama, amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita simak di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Makanya tidak salah gereja kita pakai nama Betania. Saya pikir, kenapa kok tidak di tengah kota yang ramai, tiba-tiba Yesus terangkat ke surga? Tidak. Yesus hanya mengkhususkan murid-murid, kelompok orang yang eksklusif yang bisa menyaksikan kenaikannya ke surga. Mengapa tidak semua? Karena pada waktu kenaikan ke surga itu dia menggadangkan kedua belah tangannya dan mencurahkan berkat. Semakin tinggi dia naik, berkatnya semakin lebar. Sebuah lampu senter, saudara senterkan ke bawah jarak 1 meter, maka akan ada bulatan yang terang dengan diameter 30 cm. Diangkat lebih tinggi, di bawahnya lebih lebar lagi. Diangkat lebih tinggi, di bawahnya lebih lebar lagi. Jadi arti hermeneutikanya, semakin Yesus itu tinggi naik ke surga, maka semakin besar berkat untuk murid-muridnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ini satu peristiwa perpisahan yang tanpa air mata.
Satu perpisahan yang tanpa tangis pilu, tidak ada. Tapi justru mereka mengerti janji-janji Allah sebelum kenaikan, janji-janji Yesus sebelum kenaikan ke surga. Makanya mereka memaknai dari kenaikan Yesus ini dengan sujud menyembah, pulangnya tidak ke Emmaus atau ke Yeriko, tapi pulangnya ke Yerusalem, tempat suci kudus, dengan sangat bersukacita. Jadi senantiasa itu artinya setiap saat mereka berada, lebih rajin lagi berada di bait Allah untuk memuliakan Allah, menanti janji Bapa dalam Kisah 1 ayat 8 yang dimulai dari besok malam jam 8, besok sore jam 8, jam 18 maksud saya, ada ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Ya, ayo, kenapa Yesus itu kok naik ke surga? Sebab ada toleransi ilahi. Toleransi ilahi. Saya kalau anak saya pergi ikut tur, ikut kemana-mana, saudara yang dikasih Tuhan. Gaby ini pernah ikut kantata, apa itu yang solo kantata untuk kur, yang mewakili anak muda di Solo yang sampai menang juara 1 di mana. Mau ke Bali. Hati saya dan Bu Freddy berbeda. Karena Bu Freddy berpikir anak masih tidak terlalu besar, 14 tahun, diberi sangu secukupnya. Dia ngomong, cukup yang segitu, sebab nanti dia boros, nanti dia malah uangnya hilang. Karena Gaby ini tidak bisa pegang uang, karena memang tidak punya uang. Nah saudaraku, tapi saya kasih 2 kali lipatnya. Untuk apa? Siapa tahu kalau ada temennya yang tidak bisa jajan, yang domblong, ngelihat dia makan, belikan, tidak kurang kok berkatnya, belikan. Yang orang tuanya mungkin kondisinya kurang memadai, belikan, tidak apa-apa. Ya, mungkin dia ada keperluan, kepingin lihat sesuatu, kaos corak Bali atau apa. Nah, fasilitas yang saya berikan ini namanya toleransi. Saya punya pembantu yang baik, anak Tuhan, yang setia, tukang pijetnya Bu Freddy yang setia setiap hari. Ya. Nah, kalau saya panggil itu selalu harus 2-3 kali. Soalnya dia agak kopok van de budek. Jadi kalau Mbak, begini, apa Pak? Saya harus mengulangi lagi. Saya sampai gini amit-amit, Mbak, kapan tuh aku ngomong 1 kali kue nang ceton dengarkan gitu. Bu Freddy ngomong, Tuhan itu menetapkan Mbak ini di rumah tangga kita untuk nguji kesabaranmu. Makanya saya sekarang sadar, tidak apa-apa manggil 2 kali, 3 kali, bahkan 70 kali 7 tidak apa-apa. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Karena toleransi. Kopok van de budek tadi. Kapan-kapan saya minta tolong Anto, tak suruh belikan hearing aid itu, bantuan untuk mendengar. Ya. Jadi karena kita itu tidak bisa hidup dalam Taurat, ya.
Karena kita tidak bisa hidup di dalam Taurat. Taurat itu apa kok kita tidak bisa hidup, Pak? Taurat itu hukum konkret yang diminta oleh Musa dan dibuatkan oleh Allah. Maka sebelum kita berkata kepada Allah bahwa kita tidak mampu untuk hidup di dalam Taurat, Allah bertoleransi. Yesus dilahirkan di dalam dunia. Yesus, ya apa lagu ini? Telah lahir di dalam dunia ini. Ini kalau mau khotbah berangkat tidak makan ya gini nih. Lambang pemerintahan, koyo ngono kurang banter. Nah, saudaraku, belum kita minta sudah diberikan Yesus berita hari Natal. Yesus memberitakan Injil. Injil itu good news. Saya pesan ya kepada para jemaat yang sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, Lobo, para full time, kalau menyampaikan firman Tuhan itu ingatlah bahwa firman Tuhan itu good news, berita yang baik. Jangan meden-medeni, nakut-nakuti, penglihatan, ya, nubuat-nubuatan, kubuat-kubuatan, jangan. Berita yang baik. Dikala orang susah mendengarkan firman Tuhan, wow, mendapatkan kekuatan. Dikala putus asa, mendapatkan pengharapan. Good news. Barang siapa yang percaya akan firman dan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Supaya engkau itu bisa selamat. Injil ini kalau tidak ada Roh Kudus kan bisa menguap. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata Paulus. Makanya Injilnya yang ada terjadi di dalam kehidupan kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus, dimeteraikan, engkau menjadi milik Allah. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 14, bersama dengan Roh Allah kita bersaksi kita anak-anak Allah. Iya Bapa, aku ini anakmu. Ya seperti itulah. Ayat 17 kita sebagai ahli waris Roh Kudus dimeteraikan. Legalitas. Engkau punya rumah, tanda kepemilikan rumahmu itu apa? Sertifikat. Kau punya kendaraan bermotor, tanda kepemilikanmu untuk motor tersebut adalah BPKB. Engkau punya istri, tanda itu istrimu apa? Surat nikah, akte nikah. Engkau milik Tuhan, tandanya apa? Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita, ini rumah Allah. Nah kembali lagi, kalau Taurat kita tidak mampu, baru jangan berdusta aja, kita tidak bisa. Baru kita ngomong, jangan membunuh, kita mungkin tidak sadar, tidak mundur secara fisik dengan mata pedang, tidak, tapi membunuh perasaan orang dengan ucapan kita, dengan sindiran kita. Kita tidak bisa masuk surga. Kalau ada suatu ajaran yang ngeklaim bisa masuk surga, silakan saja. Taurat itu menimbang dari amal saudara dengan dosa kok. Saya percaya deh, dosa itu akan lebih besar dan lebih berat daripada amal kalau tidak ada faktor Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan. Nah, jadi toleransi Allah itu dalam Taurat tidak mampu, diturunkan Yesus. Yesus Allah yang turun ke dunia menjadi Injil, dan di dalam Injil itu supaya terpatri, Yesus pergi kepada Bapa minta seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, menyuburkan firman dalam hidup kita. Next. Jadi fungsional ketuhanan Yesus itu ada di dalam hidup kita
itu dipermanenkan oleh Roh Kudus. Menjadi Yesus Tuhan secara pribadi permanen di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, jadi ketiga-tiganya ini Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah yang membingungkan. Kalau ada orang tanya, Allahnya orang Kristen kok tiga? Sing ndi? Mau Allah Bapa, Anak, Roh Kudus? Nah ketiga-tiganya Esa. Seorang tanya kepada saya, seorang tokoh agama yang berbeda sama kita, ketika jalan pagi di depan gereja Katolik Solo Baru, itu tidak tahu Santa Maria atau apa itu namanya. Pak Freddy boleh diskusi, monggo silakan Pak. Dia lebih tua dari saya 3-4 tahun. Kenapa orang Kristen Allahnya tiga? Tidak tiga Pak. Saya jelaskan konsep ini, manggut-manggut. Sekarang kita berada di alam terbuka Pak. Bapak lihat di ujung timur itu, di ufuk timur itu ada apa? Benda apa? Tergantung di cakrawala. Matahari Pak. Nah sekarang kita berjemur di sini ada apa itu Pak? Ada apa Pak? Ada sinar matahari menghangatkan kita. Matahari, sinar matahari. Lah sekarang saya dengan Bapak berpandang-pandangan wajah dengan jelas itu karena apa? Terang matahari. Baik matahari yang tergantung di ufuk timur. Baik hangatnya yang menyiram tubuh kita dan terangnya yang membuat mata kita bisa melihat segala sesuatu. Itu satu. Saya masuk dalam Taurat, masuk dalam Injil, masuk dalam anugerah. Oh gitu Pak, ngerti dia, saudara kasih Tuhan. Satu ketika saya makan ayam goreng itu di tempat yang saya suka. Wonogiri kalau mau ke Waduk itu kan belok ke kanan di ujung luar kota Wonogiri mau ke Waduk. Itu terus saja ada jalan menurun. Namanya ayam goreng Mbak Ning. Sekarang ada empal gentongnya. Empal gentong itu ternyata jeroan pakai kuah seperti gulai pakai santan begitu. Saya makan ayam goreng. Sudah dikasih Tuhan, seneng karena gorengnya itu basah. Minyaknya tidak terlalu kemripik. Saya yang kemripik makan ikan kering itu apa tidak suka. Suka yang basah-basah. Nah, pada perjalanan saya ke Wonogiri, saya lihat ada orang menanam bendera partai. 3 orang. Satu menggali di sini, selesai digali dia pindah, menggali di sana. Orang kedua menancapkan bendera, dipegang tegak lurus. Orang ketiga nguruk. Komplit toh? Gali, nancapkan, nguruk. Oh, cepat sekali. Saya balik sudah berapa puluh sudah terpasang, terpancang. Seminggu lagi saya makan ayam lagi di Wonogiri tapi tidak ke arah Waduk, tapi terus Alas Ketu, terus saya ke arah Pacitan, tidak salah ya. Nah, di sana ada ayam panggang Putra Dami, seperti Jawa Timur, ayam selamatan, ayam kesalvationan, keselamatan, untuk selamatan yang warnanya merah, bumbu merah. Saya pulangnya lihat tukang gali lagi, tapi beda. Satunya gali, terus pindah menggali di sini, lah kok kancane nguruk gitu loh. Gali lagi, temannya nguruk, menimbun. Gali lagi, temannya menimbun. Penasaran saya, Pak, jenengan ngedui lemah Siti menika kok diuruk meleh. Rencananya pun apa toh Pak? Lho jane kula niki latihan 3 toh. Pak, ngomong sampai setunggal, nomor setunggal ingkang nomor setunggal menika gali,
Lah rencang kula ingkang nomor kali ngencepaken gendera. Lah kula sing nomor 3 niki nguruk. Lah kok gali nguruk. Lah nggih wong ingkang nomor kali menika absen kok. Iso ngerti? Jadi yang absen digali diuruk. Bener ndak? Betul, mereka mengerjakan seperti proporsional tugas mereka, tukang gali, tukang uruk. Karena tukang nancepkan benderanya absen. Jadi tukang pintu van de Hopblok. Allah kita tuh ndak pernah Yesusnya prei. Roh Kudusnya prei. Ayah Allahnya tengok-tengok di kerajaan surga dikipasi midodari pitu, ndak pernah. Selalu ada 3. Ada Roh Kudus membuat saudara menyanyi, bersorak menyembah. Ada Yesus dalam firman. Ada Allah yang mengurapi saudara sekalian di tempat ini. Selalu bareng, karena 3 ini satu. Makanya kalau orang ngomong aneh Allahnya orang Kristen kok 3, kui sekolah agama nih ndak sampai dalam kelas, sampai pintu gerbang gitu loh. Jadi ndak mendengar, ndak bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, baking soda dipakai untuk bikin roti nasi, roti tawar tiba-tiba mengembang, melembung. Oh itu bukan sulapan ya, magic ya bukan. Karena ada zat kimianya. Nah untuk itu sekarang kita ke fase yang kedua, Injil. Setelah diberitakan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan. Ini loh inti pembicaraan kita. Ternyata yang pertama berkat waktu Yesus naik ke surga, tangannya direntangkan, ini adalah jati diri. Baca Bu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jelaskan, Yesus berasal dari mana? Dari atas. Kita berasal dari bawah. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia, dari sorga. Jelas Yesus itu turun ke dunia Allah untuk bertoleransi ilahi bagi saudara dan saya. Next. Jadi Yesus itu pribadi yang berinisiatif mengutus dirinya sendiri. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya siapa? Anaknya yang tunggal. Sebetulnya lagu ini kalau tidak dimengerti secara teologi bahaya. Berarti Allah mana? Enggak. Sejatinya bukan Allah mengutus Yesus ke dunia, tapi Allah sendiri menjadi Yesus yang turun ke dunia. Karena punya kepedulian dalam kasih. Tidak bisa hidup dalam Taurat. Lalu Allah mengutus dirinya sendiri menjadi Yesus, turun ke dalam dunia. Kepedulian karena kasih. Makanya kalau manusia itu cinta sama Tuhan, I love you Lord because I need you. Aku cinta engkau Tuhan karena aku butuh engkau. Butuh diberkati, butuh dipulihkan, butuh diberikan damai sejahtera. Cintanya karena ada butuh. Saya menikahi Bu Freddy cinta karena cintanya aku roh anak wong yang cukup. Hartanya melimpah, punya warisan dari orang tua. Itu kalau Freddy yang brengsek. Tapi kalau Freddy yang tidak brengsek, I need you my wife because I love you. Aku butuh engkau, butuh tak lindungi, tak ayomi, butuh tak cukupi karena aku ini cinta sama engkau.
Yesus ya demikian. I need you man, because I love you. Ngerti ya? Jadi turunnya Yesus ke dunia pada mula asalnya itu karena inisiatif diri sendiri dalam kepedulian dan kasih. Next. Dan dia menjadi batu penjuru yang tepat. Sekarang batu penjuru itu kalau jalan di tol dan tidak ketemu lagi adanya papan warna hijau tulisannya putih ya. Sragen, Ngawi, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Waru, Surabaya, gitu. Kalau lewat jalan biasa yang non tol, saudara keluar dari Palur ada batu pinggir jalan, Tugu, ya. Tugu ini ada tulisan Sera, itu Sragen, 14 kilo. NGN, NGW Ngawi 40 kilo, NGN Nganjuk berapa kilo, itu batu penjuru. Batu penjuru itu menunjukkan yang tepat. Makanya tidak salah Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya, tidak salah Yesus itu berkata demikian. Karena hanya Dia yang bisa menunjukkan engkau. Hanya Dia yang bisa menunjukkan engkau kepada kerajaan surga yang pasti. Ya. Yohanes 3:13 dikatakan demikian. Ayo. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi sekarang ini tidak ada seorang pun makhluk apapun yang naik ke sorga, tidak ada. Oh, itu masuk sorga, belum. Semua di dalam the gate of Hades, lembah penantian, ya. Lembah penantian sampai sangkakala berbunyi, nanti dibangkitkan, kita diadili, tapi kita punya pembela, pengacara yang namanya Yesus Kristus, dan kita bisa masuk surga. Sekarang belum ada, sudah dikasih Tuhan, ya. Makanya saya sangat kecewa juga, gimana ada seorang pendeta di YouTube dulu ngomong, kan barusan ini ada pendeta senior dari sebuah aliran gereja yang dipanggil Tuhan yang jemaatnya puluhan ribu. Menurut si pendeta saya maksud di YouTube ini, itu barangkali cari viral gitu, cari viewer ya. Katanya pendeta ini datang sama dia rohnya, aku ada di neraka, panas gitu. Nah ini kalau dengar keluarganya iso disandali mulutnya ini. Tapi itu urusannya mereka. Tidak ada, belum ada. Yang datang dari sorga bisa naik dan turun itu cuma Yesus. Makanya kalau ada pendeta ngomong bisa ketemu Yesus 1 hari 8 kali naik turun sorga bumi, jangan percaya, itu fiktif. Sorga itu jauh, lewat kematian yang benar dulu baru kita sampai kepada Bapa. Lewat roh seperti Paulus yang diizinkan Tuhan untuk diangkat. Sorga kayak Solo Sukoharjo aja, enggak. Jangan percaya, belum ada. Sudah. Yang ada Yesus berasal dari sorga turun ke dunia. Saya pernah punya satu peristiwa, sudah pernah saya ceritai belum ya? Iku entulku itu. Banjir, mau dari Surabaya mau masuk Ngawi banjir. Diputer lewat desa. Kan dulu ndak ada Waze, ndak ada Google Map. Pakai peta, Bu Freddy megang peta. Megangnya kewalik. Selatannya taruh atas, utaranya taruh bawah. Mumet kayak susur aku. Tapi begitu saya balik, ayo masuk,
Saya belok ke arah mau Pati, masuk jalan kecil-kecil, tapi halus jalannya, kanan kiri. Cukup 2 menit di belakang saya karena malam banyak lampu, puluhan mobil ngikuti saya. Saya kanan semua, saya kiri semua, saya laju semua. Tak pikir motor ning mburi goblok kabeh wong aku ora ngerti dalan kok dieloki. Kadang kita ikut Nabi, ikut Tuhan tanda kutip, yang tidak berasal dari kerajaan surga. Paulus saja tidak menjamin engkau kok. Aku memberitakan Injil kepadamu sehingga engkau selamat. Tapi jangan sampai aku tidak selamat. Loh, Nabi sendiri cari keselamatan. Banjarmasin Pak, Banjarmasin. Dulu tiket bisa nyatut sebelum tiket elektronik dijual. Balikpapan Pak, Balikpapan. Medan Pak, Medan. Kalau saya kehabisan di dalam karena ada kerja dulu maskapai itu bobrok sekali yang swasta. Saya beli. Dia ngerti tiketnya Banjarmasin, Balikpapan, Medan. Tapi yang beli sudah sampai sana. Dia cuma ada di airport Juanda, tidak pernah berpijak, tidak pernah beranjak. Allah kita bukan turun dari surga ke dunia. Makanya kalau mau piknik ke Jakarta, jangan cari guide penunjuk jalan dari Wonogiri, bablas. Kalau piknikmu Slogohimo, Praci Mantoro, Nguter, sapa maneh ya? Polokarto, ya cari orang sana. Jakarta mau ke Dufan, ke Ancol, modiar kowe dituntun wong Wonogiri, apa maneh Oktav sing nuntun. Nah, saudaraku ya. Saya kanan, saya kiri, orang ngerti nih aku yo delek dalan ngono lho. Masuk lorong buanter rem saya. Taman Makam Umum Islam, lawangi kuburan. Mundur aku, mundur. Baru yang puluhan mobil sadar kalau saya ini tidak tahu apa-apa. Seperti orang yang sadar pindah agama bahwa dia baru mengerti Tuhannya itu tidak bisa menyelamatkan. Bahwa sosok-sosok yang dimuliakan itu tidak bisa menyelamatkan. Mengambil Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ketawa dalam hati, hilang semburat mobilnya. Saya pulang, tidak ada yang ngikuti lagi. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi jati dirinya Yesus itu tidak salah satu titik, satu nokta, iota pun. Ya. Saya minta tolong Pak Pur store uang untuk pembayaran sesuatu. Lalu me-WA saya, Pak, bukti setorannya di WA, setoran jumlah sekian untuk Risanti, nama yang saya story, sudah dikerjakan. Saya ngomong gini, iki nek jenengi Risanti terus itunya kecekel Bu Freddy misalnya, yang cewek sopo iki, walaupun ndak marah mesti tanya. Kalau diwaca lho Bu, meneng-meneng Pak Freddy duwe Risanti. Padahal yang saya story orang laki namanya Risanto. Duh Pak Pur kita delek malah petaka. Laki mau tak WA, maaf Pak salah ketik. Jeroni hatiku. Tidak menjamin. Di luar Yesus tidak ada jaminan. Siapa yang dapat menyelamatkan setiap engkau dan saya di kolong langit ini? Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bangga jadi orang Kristen.
Ku di tanganmu, ku di hatiku, dalam Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Jadi ngerti ya jati dirinya berkat pertama. Berkat kedua adalah fungsi pribadi, Yohanes 14. Tarik Bu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Benar toh? Tak pernah Dia tinggalkanku. Kata pujian tadi ya. Karena Allah tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Gitu loh. Selalu ada beserta kita. Tapi ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos. Penghibur, penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kepadamu, menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Roh kebenaran. Kembali kepada poin. Jadi fungsi pribadi Yesus itu adalah estafetisasi Taurat Allah Bapa kepada Injil Yesus kepada masa anugerah Roh Kudus. Selalu bersama bertiga ini, seperti lari estafet, 4 pelari. Pelari pertama gaspol, tongkatnya dibawakan. Begitu pelari kedua nengok ke belakang, sudah temannya mendekat, dia ikut lari. Pelan-pelan digapai tongkatnya, dikenceng lagi sampai ketiga keempat. Tidak pernah satunya lalu lidah-lidih, itu tidak pernah. Pelari 1, 2, 3 dan keempat untuk mencapai finish, semuanya gaspol. Sekuat tenaga untuk memenangkan kejuaraan, piala kejuaraan lari estafet 400 meter misalnya. Nah, jadi estafetisasi dalam misi keselamatan tanpa jeda dan kekosongan. Taurat tidak mampu kasih Injil. Injil supaya tidak menguap, ada Roh Kudus. Makanya mulai besok sekali lagi saya ingatkan, sampai nanti Sabtu depan tanggal 4 itu 10 hari ada pencurahan Roh Kudus. Datang. Ambil beberapa hari, syukur bisa semuanya ya. Biar hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Next. Jadi Roh Kudus setelah ada dalam hidup kita, Roh Kudus dan Yesus itu kan sama. Allah, Roh Kudus, Yesus sama. Tauratnya berubah menjadi hukum kasih, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap roh dan jiwamu, dan kasihlah sesamamu. Kita lihat kata firman Tuhan demikian. Sama. Jadi firman yang kita terima, yang membuat hidup kita itu baik, dipermanenkan, dipertahankan oleh Roh Kudus dalam hidup kita.
dipertahankan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita bukan kebal dosa, tapi kita sudah tidak mampu melakukan dosa karena Roh Kudus mengganti dalam kesucian dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apabila ia datang menjamah kehidupan kita itu dipimpin dalam kebenaran. Lah kebenaran itu adalah sifat hakiki Allah. Dipimpin dalam kebenaran. Baik sama benar beda. Saya kalau melihat tukang harian atau tukang borongan itu selalu kerjanya kurang kualitasnya. Masang gantungan nanduk di tembok ini. Ada pentolannya, kalau pentolannya itu dibuka maka ada 2 lubang skrup. Satu ketika saya cantol ke nanduk saya, rupanya saya ambil ketarik, cantolannya saya ikut miring begini. Loh, di baut kok ikut miring, pentolannya tak buka, ternyata 2 baut, di baut cuma 1. Itu tukang, saudaraku. Kenapa? Dia berpikir cari baiknya. Sudah jadi ya wis. Tapi tukang yang betul-betul profesional dibaut 2-2. Supaya kalau anduk itu saya tarik, enggak goyang ke kanan ke kiri. Bisa nangkep. Karena 2-2 dibaut. Hidup kita ini bukan hidup bermetodekan betapa baiknya, tapi betapa benarnya. Karena benar itu sifat hakiki Allah. Dalam kebenaran ada kebebasan bergaul dengan Allah. Jadi itulah inti hidup Roh Kudus, itu inti Kristen. Kalau saudara belum masuk di dalam kehidupan penuh Roh Kudus, maaf loh saya terpaksa harus berkata, kita belum mendapatkan sampai intinya, sampai ruang maha suci. Sampai ruang maha suci. Ya. Kita belum bisa sampai di situ. Makanya perlu Roh Kudus di 10 hari, sudah dikasih Tuhan. Ya. Yang di tengah, intinya, sudah dikasih Tuhan. Ndokasin bagi saya yang paling enak yang di tengah. Kuning, pero, masir. Wah, itu kalau makan sama bubur enak. Saya suka telur pitan, tahu? Telur naga. Yang dalamnya kayak jelly, kayak cincau hitam itu loh. Pak Kuncoro mesti tahu kalau di restorannya sana. Telur pitan tahu Pak ya? Saya pernah beli Pak, 10 biji tak bawa pulang. Supaya lebih keras, pembantu saya namanya Dorje. Gaby masih ingat, Oja kalau manggil, masih kecil dia 2-3 tahun. Ya imut-imut dulu, sekarang aja amit-amit. Nah sudah dikasih Tuhan, rebusan Dorje, direbus. Saya tidur sejenak keluar, ambil kecap asin, cabai, saya gerus. Mana telur saya? Bapak, itu telur busuk semua Bapak. Itu pecah dalamnya hitam-hitam. Saya buang itu Bapak, lambemu. Dia enggak ngerti telur pitan. Meletek atau ireng dibuang. Ambil dari sampah. Tak bukai. Lihat telurnya memang begini, tak beli harganya. Itu kalau ndok bebek 4.000 iku 12.000 nikohin ngono. Saudara dikasih Tuhan ya.
faktor tidak ngerti, dia sudah dikasih Tuhan. Yang enak itu tengahnya. Teman saya David Manurung, orang Batak, punya tanah 3-4 hektar di Songgokerto, dekat Songgoliti, Kota Batu. Tanami apel, lah terus punya gereja 1,5 kali gedung doa, jemaatnya 200, tapi per bulan di sana ndak uang, saudaraku. Per bulannya kalau ndak jagung, ubi talas, jual tahu yang ngasih tahu, tapi dia nanam apel, oh diberkati Tuhan. Apelnya gede-gede, saudaraku ya. Sekali panen bisa ratusan kilo, kuintalan, bahkan bisa ton. Di store ke KUD, lalu kan ada reject yang ditolak. Ada tutulnya luka sedikit kena lalat hutan ditolak. Disimpan sama dia, dibagi tetangganya 5 kilo, 3 kilo sesuai jumlah keluarga. Lah pohon apelnya itu ditanam, diberi pagar dari gedek sesek. Saking suburnya apel yang di pinggir gedek itu keluar dahannya. Dahan keluar terus berbuah bergelantungan di luar. Petani lewat metik makan, petani lewat. Dia ngomong, teman-teman tetangguku semuanya, aku hari ini panen apel. Mari datang ke tengah kebunku, aku bagi apelku kepada kalian semua. Sebagian orang ngomong, tidak perlulah Pendeta David, kami sudah sering makan apelmu. Wah, di mana pula lah kau makan apelku? Waktu kami ke sawah, ke ladang, yang keluar tak makan. Tidak enak apelmu, buat apa dibagi kecut-kecut? Bah, siapa bilang apelku kecut-kecut? Ya buktinya saya makan kecut. Di mana yang keluar pagar? Oh benarlah kalau begitu kau. Karena memang apel yang aku tanam itu yang di pinggir pagar kecut-kecut, memang aku tanam spesial untuk pencuri-pencuri macam kau. Jadi begitu dimakan kecut orang mau nyolong males. Tapi kalau David mengundang, kemarilah engkau yang berisu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Maka sekali kau makan apelku, rasa manis, rasa harum, kau akan berkata, mana lagi, dan itu sejarahnya apel mana lagi yang pertama. Yang di tengah. Yesus engkaulah Juru selamatku. Yesus engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surgamu, dan sembahyang buat saya selamanya. Jadi fungsi pribadi engkau mencapai intinya Roh Kudus tinggal dalam kita. Yang terakhir, korban ketuhanan. Yang berkorban itu bukan nabi, Tuhan sampai mau berkorban. Yuk dibaca Bu. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali, tapi kealahannya dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, artinya bukan di sebelah secara hurufiah, tapi dia di sebelah kanan itu artinya berpemerintahan. Sehingga kemiskinanmu, sakit penyakitmu, kesedihan, duka citamu, semua dijadikan tumpuan kaki Yesus untuk engkau dimerdekakan. Next.
Jadi Allah itu universal, Allah itu milik semua dan agama apapun. Siapa yang menciptakan langit yang biru, menciptakan gunung kemunung, lembah ngarai, itu adalah Allah semuanya. Tapi Yesus Tuhan individual tunggal. Banyak wanita di tempat ini, tapi wanita yang khusus bagi saya adalah istri saya. Bisa mengerti ya? Lah Tuhan secara pribadi kita terkait, terikat, menyatu, dan next. Jadi ketika Tuhan itu berkorban, iblis itu tidak ngerti, dipikir iblis itu Yesus mati, keselamatannya berhenti. Iblis lupa bahwa Allah pernah berkata, memang engkau akan menggigit tumit, mematuk tumit anak manusia, tapi kan kepalamu remuk diinjak oleh tumit anak manusia. Berarti korban Yesus membuat iblis tidak berdaya. Begitu Yesus korban terus naik ke sorga seperti 2000 tahun yang lalu, iblis saudaraku telak. Kena pukul telak. Karena ada permanenisasi yang kekal, Roh Kudus yang tersimpan dalam hidup kita. Jadi korban ketuhanan Yesus menjadi Tuhan yang Roh Kudus secara individu dalam hidup kita. Makanya kita perlu mengerti ya. Kalau enggak, kekristenan itu apa toh Pak Freddy? Saya dari dulu ya gini, enggak ada perkembangan. Oh tidak. Saya berkembang, saya enggak kaya tapi enggak kekurangan. Makan layak. Saben hari berburu kuliner, ya. Kadang ya ketipu oleh viral. Ya. Lontong kikil Pak Yanto, tak uber. Sampai di belakangnya rumah sakit Dr. Un. Karena viralnya satu hari menghabiskan kikil 200 kilo. Wow. Sapi piro yo. Ayo mah. Cuma beda karo Surabaya kikil gini kayak lontong nanti dikasih cambah, tokolan, kasih jeroan, siram kuah, kasih kikil. Kurang ajar, tekan kono bangkrut. Tutup. Aku dibujui Hansen nenang. Asar berani membujui mantuni gembala yo Hansen nih. Saudaraku ya. Ayam Laras Rejo. Jalan Selamat Riyadi. Kartosuro. Kendi, piar pembukaan, semua makan. Mbak-mbak yang jilbab tuh banyak karena enggak haram ya, tapi harum. Pakai kompor, pakai apa? Bareng teko kono nomor podo kok suruh mobil. Tak telepon, Mas, mana Larjo? Wah, pandemi itu tutup Pak, ndasmu. Wis kadung rene aku. Banyak. Ada pawon apa? Dikali orang lu adone. Wih, gudeke krecek. Wah, ada keloningan temung, tak kelentang, temung, tak kelentang, temung. Saya ke sana. Orang antri. Bareng aku tekan kono. Dodolan nih lu ngalah-ngalahi wong di pasar gede lu. Titi ngono. Gak ono sing tuku lah, kurang ajar kabeh lah. Tapi arep gak dipercaya viral yo kadang ono buktine ngono lho. Saudara dikasih Tuhan ya. Tidak ada kepastian saudaraku. Tapi di dalam Yesus, korban telak yang memberikan permanen ada jaminan betul-betul tidak kenal bangkrut. Tidak gitu kebingungan saudara. Terus bingung, apa toh Pak wong Kristen kok ngene, aku kok bingung dadi wong Kristen. Nyanyinya, pada hari apa ku pergi ke rumah siapa,
Naik apa istimewa, ku duduk di mana, ku duduk samping siapa yang sedang mengapa, mengendali apa supaya baik apanya ya, apa-apanya dong, apanya dong, dang ding dong, dang ding dong. Lagu apa itu? Lagu apa? Apa, mengapa, siapa, di mana? Ya itu orang Kristen kalau belum menemukan Roh Kudus. Kadang kali itu kok lagu. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan trok prok prok, apa hubungan? Pedang panjang kok melakukan prok prok prok. Kalau aku seorang kapiten memakai sepatu besi, kalau berjalan prok prok prok, nah baru relevan tau, betul enggak? Pedang kok prok prok prok, jangan diganti. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang, kalau berjalan dul gondal gandul, dul gondal gandul, dul gondal gandul. Apaan sih gondal gandul? Pedang mau gitu. Nah ini cocok. Karena kau tidak ada Roh Kudus, kau tidak bisa ketemu Tuhan, tidak mengerti Tuhan. Dengan apa kita bisa tahu kemauan Allah adalah dengan rohnya yang ada dalam hati kita. Dengan apa Allah bisa menyelidiki keinginan dalam hidupmu adalah rohnya yang di dalam kita. Ya, Dia pembuat jalan, Dia ada di sini. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita masuk dalam perjamuan suci. Oh, haleluya. Shikara patashada la patashada. Siapkan roti dan anggurmu. Kurapatasan la patasik ya laba. Indala patasan la patas. Mari bangkit berdiri, angkat dengan tangan kananmu roti yang ada di tanganmu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I
ada di sini. Ora Bapa. Ora batas. Ora Bapa. Dia ada di sini. Ada dalam hidupmu. Ada dalam gerejanya. Oria laba. Berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Yesus, makan sama-sama dengan percaya. Angkat anggur tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Di dalam nama Yesus minum sama-sama dengan percaya. Mulai angkat kedua belah tanganmu. Buka hatimu. Ikuti pujian ini. You are here. Dia ada di sini. Waymaker. Dia membuat jalan bagi engkau. Pembuat jalan bagi engkau menuju kepada kebahagiaan, damai sejahtera dan berkat Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working.
tinggallah Kau Roh Kudus dalam hidup kami. Sebagai berkat kenaikan-Mu, supaya kami boleh terus terafiliasi, melekat kepada-Mu, sampai pada kesudahan dan kami berada dalam kerajaan sorga. Datanglah kerajaan sorga itu di bumi seperti di sorga. Masa endemi ini ada banyak yang hilang di kita di semasa pandemi. Tapi Engkau sanggup mengembalikan berlipat kali ganda, memberkati kami, kesehatan berkat kami, tabungan kami, simpanan kami, apapun Engkau mampu mengembalikan. Makasih Bapa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, yang telah terkatup berdoa bagi gereja Tuhan dan yang sudah memberikan persembahan. Dengan satu takaran Engkau menakar kepada Tuhan dengan takaran yang sama, namun lebih baik akan dikembalikan Tuhan kepadamu, dipenuhkan, dipadatkan, diguncangkan sampai melimpah ruah dilipat. Tuhan melihat setiap kaki yang melangkah di sebelah tangan mereka menyampaikan persepuluhannya di rumah perbendaharaan Tuhan di tempat ini, supaya ada makanan di dalamnya. Maka Tuhan Allah akan menghardik belalang pengerip, pindahan, pelompat dan pelahap, supaya tidak dihabisi kebun anggurmu, pohon aramu, ladang gandummu. Dan engkau bersama istrimu, bersama anak cucu, anak menantu cucumu akan menuai dengan lipat kali ganda. Diberkati lumbung ladang adonan roti, bakul roti keluar masuknya, kemana saja engkau berikan keberhasilan dan beruntungnya kerjaan tanganmu akan sukses. Sebab pemulihan Tuhan sudah terjadi dalam hidupmu. Sekarang bawa Roh Kudus yang dalam hidupmu serta untuk pulang ke rumah masing-masing. Roh Kudus ini akan melindungi, menjaga, memimpin, menyertai, dan selalu menghiburmu. Bawa pulang semuanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Shalom Lehaveri, Shalom Lehaveri, Shalom. Shalom.
karena ada